update banjir Kudus Sabtu 13 Februari 2020. Masih seperti ini guys, airnya masih di bawah lutut atau separuh ban motor, tapi sudah ada penyurutan signifikan ya. Kemarin di depan, hari Jumat kemarin di depan Alfa itu masih tergenang. Hari ini jam 11 kurang lebih, Sabtu 13 Februari 2021 sudah tidak ada airnya lagi. Tapi juga masih ada yang mogok ini guys. Kalau nggak bisa mengendalikan motor di jalanan banjir, memang bisa mogok. Ini ke timur itu, di sana banyak juga mobil yang ngantri. Masih dalam yang sebelah timur tuh, masih separuh ban, separuh roda. Ada yang sandalnya jatuh, sandalnya lepas di banjir. Nah, ada yang mogok juga, masih ada yang mogok ya. Kalau nggak hati-hati bisa mogok. Lagi ini suasananya rame, lalu lintas memang padat ya. Sini jalur utama Purwodadi Kudus, dari kota Kudus ada yang ke Ngemplak, kemudian Nundaan, kemudian sambung sampai ke Babalan Purwodadi. Jadi ini mogok ya mas. Ayo surung le. Ya, jadi suasana lalu lintas sangat ramai, padat setiap hari, sepanjang hari. Ini ada yang mogok. Dijungkeng sih kenal pote kelebuan banyu pora. Dijungkeng sih, nek menawa kenal pote ana banyune. Jundetno rene apa ya ra metu ra ngono. Dijangkeng apa? Jagang loro sing kono diangkat ngono. Oh, dijendetno. Heeh, jendetno nek menawa kelebuan banyu kenal pote. Nek ra ngono iki busine jek teles, Mas. Nek ra ngono busine jek teles ben garing sik. Ini angkatan sing ngarepe diangkat ben kenal pote kene nek menawa kelebuan banyu. Gak iso ya, wis mentok ya, ora iso. Tapi kita ya ora. Menawa busine sing teles ben garing sik. Ya guys, ini masih cukup dalam guys. Jadi mungkin kalau malam masih hujan, tadi malam juga hujan ya. Jadi agak lamban sekali surutnya ini. Bisa-bisa masih 1 minggu sampai 10 hari mungkin belum juga jalannya kering ini ya. Itu yang rumah sana itu masih juga dalam. Yang di kampung itu masih dalam, di atas lutut masih. Ini memang agak dalam karena ini ada jundilannya sini. Bahkan ada yang jalannya berlubang. Ini dalam banget. Sudah. Mudah-mudahan hujannya tidak terlalu lebat. Kalau turun ya hujan-hujan ringan saja. Nah itu, kalau sudah kendaraan roda 4 berpapasan, pasti seperti gelombang di laut ini. Gelombangnya cukup besar ya. Kalau itu mengenai motor,
seringkali kemudian menjadi mesinnya mati. Jadi antriannya sana kemarin kemacetan itu hampir sampai di Ngemplak guys ya. Jadi ini cukup merepotkan. Kalau kita berhitung mengenai kerugian, sudah 2 minggu banjir ini, bisa-bisa secara ekonomi sudah mungkin miliaran ini ya. Karena berapa ratus ribu kendaraan yang harus ya ngantri macet, berapa BBM yang diperlukan, berapa waktu yang harus dikorbankan, bahkan tenaga dan sebagainya. Ini sungguh luar biasa banjir tahun ini. Kalau 8 tahun yang lalu ya, tahun 2013 itu tidak terlalu lama. Dulu itu hanya 1 minggu sudah kering ya. Tapi dulu juga besar, tapi cepat kering. Ini cepat surut. Ini sudah 2 minggu lebih ini. Ini Mas Heri anti macet ya. Nah, ini memang cukup padat lalu lintas di sini karena ini jalur utama Kudus, Purwodadi, Solo, ya, Jogja, bahkan ke daerah selatan, kota-kota selatan sana. Karena kalau lewat Semarang juga jauh, lewat Demak, Godong itu juga ada banjir juga. Belum lagi truk-truk pasir ya, yang dari Muntilan, dari Klaten itu ke daerah utara seperti Kudus, Jepara itu lewatnya di sini. Jadi ini merupakan jalan provinsi guys, Kudus Purwodadi. Nah, tahun ini mungkin mengalami kerusakan yang cukup parah. Kalau pemerintah tidak segera bergerak cepat mengatasi banjir ini, mungkin akan banyak menimbulkan korban ya. Terus diantisipasi oleh pemerintah secepatnya. Kami dari masyarakat menghimbau, memohon pada pemerintah provinsi untuk bisa segera melakukan langkah-langkah yang diperlukan setelah banjir ini. Dan satu kelemahan yang saya amati, saya sering ke Sragen juga, sepanjang jalan ini memang tidak ada ya, hampir tidak ada, di kanan kirinya itu dibuat saluran air. Jadi jalan langsung, akses jalan langsung ke rumah-rumah perkampungan, tidak ada saluran air atau sanitasi yang bisa mengalirkan air hujan. Bahkan cenderung di beberapa titik itu air dari perkampungan justru mengarah ke jalan raya. Ya, ini seperti di Jedes itu, Ngemplak sampai ya pokoknya sepanjang jalan ini tidak ada saluran sama sekali di kanan kirinya. Ini yang mesti harus diperbaiki oleh pemerintah dalam membangun infrastruktur terutama jalan ya. Dibangun setinggi apapun kalau tidak ada saluran airnya kanan kiri, saat hujan deras, saat hujan intensitasnya tinggi pasti akan banjir ya. Dan itu akan membawa dampak kerugian ekonomi maupun sosial yang tidak kecil ya. Terima kasih untuk report hari ini Sabtu tanggal 13 Februari 2021. Saya akan update setiap hari insya Allah guys. Semoga bisa menjadi masukan untuk bagi pemerintah daerah Kabupaten Kudus maupun pemerintah provinsi, bahkan pemerintahan pusat. Terima kasih.